Silakan Kak Isa. Oke, siap, Kak. Suara saya terdengar jelas, Kak? Sudah Kak, langsung saja mulai. Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isa Seburai selaku MC pada acara hari ini. Kami sebelumnya mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir di acara pagi hari ini. Hari ini Bincang Buku hadir kembali nih dengan judul buku yang tidak kalah penting dari bulan-bulan yang sebelumnya. Pada Bincang Buku yang ke-29 ini itu berjudul tentang yang berjudul Cut Nyadin Ibu Perbu dari Tanah Rencong. Kegiatan ini digagas oleh Read Aloud You atau sering kita kenal dengan RE yang bekerja sama dengan penerbit Bestari. Nah, jadi penerbit Bestari ini salah satunya yaitu fokus ke buku-buku anak. Jadi untuk para peserta yang ingin membeli buku-buku anak itu kami rekomendasikan untuk di penerbit Bestari seperti itu. Dan Reading Bug yaitu salah satu komunitas pertama Read Aloud gitu. Nah, tujuannya apa sih kegiatan Bincang Buku ini? Yaitu adalah agar antara pembaca dan penulis bisa saling menyapa dan mengenal. Terus kadang tuh di antara kita tuh ada nih yang pembaca sama penulis tuh sama sekali tidak mengenal. Oleh karena itu diadakanlah Bincang Buku agar saling mengenal. Seperti itu. Tidak hanya itu, dengan adanya Bincang Buku ini juga seseorang ataupun seorang pembaca bisa mengetahui proses kreatif pembuatan buku anak yang terlahir dari penulis ataupun ilustratornya gitu. Sehingga pembaca akan lebih menghargai buku yang diterbitkan oleh pihak penerbit itu sendiri. Bincang Buku ini adalah salah satu program yang digagas oleh komunitas Read Aloud Youth yang sudah berdiri sejak tahun 2020. Gitu. Baik, kita akan bersama-sama mengikuti acara ini. Untuk saat ini saya sudah melihat nih yang masuk di Zoom itu ada 32 partisipan yang join. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu akan terus bertambah. Gitu. Kalau boleh tahu nih, para peserta dari mana aja nih? Mungkin bisa di kolom komentar ya. Wah, dari Medan jauh banget nih. Dari Tangerang Selatan, mantap-mantap. Oke, semoga mudah-mudahan ya dengan acara ini teman-teman semua, para peserta semua bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari dan barokah untuk kita semua. Amin. Sebelumnya sudah membaca bukunya, mungkin bisa reason ya, bisa angkat tangan apakah dari teman-teman semua sudah membaca buku yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Oh, belum. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dari Kak Fitri Hasanah akan membacakan sekelumit isi dari buku tersebut. Kepada Kak Fitri Hasanah dipersilakan untuk membacakan kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Isa. Sudah terlihat ya teman-teman? Slide-nya apakah sudah masuk? Belum Kak. Belum ya? Coba sebentar. Oh, share screen. Baik. Sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat semua ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan buku berjudul Cut Nyadin, Ibu Perbu dari Tanah Rencong. Buku ini ditulis oleh Kak Firman Parlindungan dan diilustrasikan oleh Kak Hani Juwita. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bestari. Hari ini, ibu melarangku bermain di luar rumah. Aku tahu sebabnya. Truk-truk itu datang lagi. Ibu memelukku erat-erat hingga aku sulit bernapas.
Siapa kali ini yang mereka bawa? Apakah orang-orang sakit lagi? Mereka siapa? Aku tak tahan ingin bertanya. "Shh, jangan keras-keras," kata ibu. Bagaimana bisa aku tidak penasaran? Kali ini, orang-orang yang diturunkan dari truk itu berbeda. Coba kulihat dari jendela kamar ibu. Di sana lebih jelas. Ibu, ibu tahu siapa nenek-nenek itu? Mengapa orang-orang Belanda itu hormat kepadanya? Aku berbisik. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Itu Pangeran Suryatmaja, kata ibu. Tampaknya orang-orang itu diserahkan ke pangeran. Kenapa, Bu? Tanyaku. Ibu mengangkat bahunya. Aku makin penasaran. Beberapa hari kemudian, saat mengaji, ternyata nenek-nenek itu ada di rumah Kiai Ilyas. Mungkin anak buah Pangeran Suryatmaja yang mengantarnya ke rumah Kiai Ilyas. Kiai Ilyas bercakap dengannya dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Sepertinya ia tidak bisa bahasa kami. Selama aku mengaji di rumah Kiai Ilyas, nenek-nenek itu ada di sana. Ia pandai mengaji dengan suaranya yang rintih. Padahal matanya sudah rabun. Ia selalu ikut sholat berjamaah dengan kami. Saat Kiai Ilyas mengajarkan kami tentang agama, sesekali ia menyambung ayat Al-Quran atau hadis yang dibacakan Kiai. Makin hari, kami makin dekat. Ibu Perbu. Aku suka nama panggilan nenek itu. Suatu hari, aku melihat Ibu Perbu sedang bersedih. Sambil bertasbih, ia menangis tanpa suara. Aku memberanikan diri menyapa. Fatimah, sapanya. Tak kusangka ia tahu namaku. Kiai Ilyas sering bercerita tentangmu, katanya. Kamu ingin berkenalkan denganku. Kenapa ibu bersedih? Aku tak tahan untuk bertanya. Apa yang ibu pikirkan? Di mana rumah ibu? Aku bertanya tanpa henti. Ternyata ibu Perbu rindu tanah Rencong, Serambi Mekah. Baru kali ini aku mendengar nama tempat itu. Itu adalah sebutan Aceh di Pulau Sumatera. Letaknya jauh sekali dari desa kami di Sumedang. Aku dikhianati orang kepercayaanku, sambungnya. Ia melaporkan kem kami pada Belanda, kisahnya. Belanda boleh mengasingkanku di sini, tetapi hati dan pikiranku selalu untuk rakyat Aceh. Fatimah, walaupun sebagai perempuan, kita tidak boleh takut melawan penjajahan. Kita harus merdeka. Kita harus giat belajar agar penjajah Belanda itu tidak bisa membodohi kita. Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya pembacaan buku Cut Nyak Din, Ibu Perbu dari Tanah Rencong. Teman-teman makin penasaran kan dengan kelanjutan cerita dan proses kreatif di balik buku ini? Mari langsung kita simak bincang buku kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Fitri Hasanah yang sudah membacakan sekelumit kisah yang ada di buku tersebut. Dan sangat menarik sekali ya teman-teman semua, bahwa ceritanya sungguh dalam banget gitu. Dalam artian walaupun kita dimanapun berada, itu kita harus tetap cinta kepada tanah kelahiran gitu. Nah, bagaimana sih kisah selanjutnya itu nanti akan dibahas oleh penulisnya secara langsung seperti itu. Nah, oleh karena itu dan teman-teman semua peserta khususnya harus mengikuti dari awal sekarang sampai akhir. Karena apa? Karena nanti kita akan ada door prize, yaitu ada dua penanya terpilih seperti itu. Oleh karena itu terus stay, terus pantau dan terus dengarkan pembahasan pada pagi hari ini gitu. Siapa tahu dari teman-teman semua
ada yang mendapatkan Drawfest tersebut seperti itu. Dan kita juga ada potongan, ada sedikit cashback ya gitu, di nanti teman-teman semua akan mengisi terkait form yang akan diberikan oleh panitia seperti itu. Oke, di sini sudah ada moderator kita yaitu Ibu Rosi Setiawan. Selamat pagi Ibu Rosi, apakah sudah ada? Sudah hadir. Selamat pagi ya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Ibu, maaf. Oke, sudah siap berarti ya Bu ya? Siap. Oke. Hari ini Bu ceria banget gitu. Semangat. Iya, semangat selalu Bu. Oke. Nah, di sini juga akan ditemani oleh penulisnya secara langsung yaitu Kak Firman Perlindungan. Selamat pagi Kak Firman, apakah sudah hadir? Ya, hadir. Halo Kak Isa. Oke. Dan tidak hanya itu, kita juga menghadirkan ilustrator dari buku Cut Nyak Din, yaitu Kak Hani Juwita. Selamat pagi Kak Hani Juwita. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Kak Hani. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ibu Rosi Setiawan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Isa. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dalam Bincang Buku. Kali ini, pagi ini, buku yang akan kita bahas tidak biasa. Buku yang tidak biasa, tetapi buku yang penting. Mengapa tidak biasa? Karena di sekitar kita jarang ya kita melihat buku-buku cerita anak, apalagi dalam bentuk buku cerita bergambar yang mempunyai tema atau membahas mengenai tokoh ya, tokoh-tokoh penting atau berbicara mengenai sejarah. Ini mungkin terobosan baru ya, oleh sebab itu kami amat sangat tertarik ya untuk membahasnya karena kami terus terang sebagai pelaku membaca nyaring membutuhkan buku-buku yang memang memberikan pengetahuan kepada anak, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Ya, karena itu adalah prinsip dari membaca nyaring. Oleh sebab itu, senang sekali hari ini, pagi ini, kita bisa bertemu dengan Kak Firman dan juga Kak Hani yang sudah menulis dan mengilustrasikan buku ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada Bestari yang sudah menerbitkan buku ini. Selamat pagi, Kak Firman. Apa kabar? Halo pagi Bu Rosi, Alhamdulillah sehat. Semoga Sehat Bu ya? Rosi juga sehat. Ya, sehat dan semangat. Apalagi mau bahas bukunya Cut Nyak Din. Gitu ya. Ya, Nah, kita tahu nih sebagai orang dewasa, Cut Nyak Din itu siapa, tapi anak-anak kita belum tentu tahu. Karena mungkin di sekolah belum nyampe pelajaran sejarahnya. Tetapi ketika itu diperkenalkan sejak dini, itu bisa menjadi inspirasi bagi anak. Ya. Oleh sebab itu, kita akan tanya kepada Kak Firman, apa sih yang melatar belakangi ya, Kak Firman terus terang mungkin berani, ya, berani menuliskan buku yang tidak tidak umum gitu di Indonesia. Boleh berbagi Kak Firman. ya, terima kasih Bu Rosi. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah berhadir dalam kesempatan ini. Jadi yang melatar belakangi kenapa kami ya, sebenarnya ini kerja tim Bu Rosi. Dari awal obrolan warung kopi begitu dengan teman-teman akademisi di Aceh. Kita resah ya, pertama keresahan kita itu yang dilatar belakangi dengan bagaimana kita di konteks pendidikan ingin mengajarkan atau menanamkan nilai moral, karakter dengan kepada anak, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah ini persoalan banyak sekali sebenarnya karakter atau dalam pendidikan karakter dan yang baru-baru ini lahir profil pelajar Pancasila begitu ya menjadi 6 dimensi.
tapi bagaimana itu dikemas sehingga anak kemudian bisa menginternalisasi nilai itu tanpa paksaan. Karena kalau tanpa paksaan dengan cara yang menyenangkan, nilai itu akan lebih masuk gitu ya, lebih mengendap dalam dirinya dan akan diaplikasikan. Nah, kemudian kita diskusi panjang begitu, lahirlah ide bahwa sebenarnya semua karakter, semua teladan moral yang kita miliki di Indonesia ini ada pada cerita pahlawan. Kita ada banyak sekali ratusan pahlawan di Indonesia ini, dan yang sudah diakui menjadi memang mendapatkan gelar pahlawan nasional mungkin puluhan. Di Aceh saja ada sekitar 7 ya, 6 atau 7 begitu pahlawan nasional yang kalau kita ulik lagi buku-buku atau cerita tentang pahlawan itu semuanya untuk orang dewasa, Bu Rosi. Dan Yes, dengan setuju. teks yang cukup padat begitu ya. Kami refleksi begitu, saya sendiri baru membaca buku pahlawan itu di SMA. Di SD hanya teks-teks pendek dalam bentuk apa itu? Esai begitu ya tentang Mhm. kisah sejarah pahlawan yang terpenggal. Nah, ini yang kemudian membuat kisah pahlawan semakin hari itu semakin jauh sekali jaraknya dengan anak-anak kita. Anak sekarang mungkin lebih dekat dengan cerita superhero-nya Marvel dengan Yes, yang lebih betul. menyenangkan gitu ya, atau apa superhero yang kekinian gitu. Sedangkan teladan moral yang memang bersumber dari sejarah kita, lokal kita itu sangat sedikit dan belum berani diangkat gitu Bu Rosi. Nah, jadi terobosan ya. Kita menyambut gembira tentunya sebagai pelaku membaca nyaring yang senantiasa membutuhkan buku-buku yang beragam, ya, apalagi ini ada kandungan moral dan juga bisa menginternalisasikan ke anak-anak, tentunya sangat diharapkan. Kalau melihat katakanlah bentuk dari si picture book ini dan juga si tokoh tadi, tentunya ini memang menyasar kepada anak-anak mungkin SD kelas rendah, gitu ya, sehingga memang perlu dibantu dengan ilustrasi. Mungkin kepada Mbak Hani, kira-kira bisa diterangkan kepada kami gitu proses bagaimana bisa menggambarkan ya sosok penting ini sehingga bisa diterima oleh anak-anak. Oke. Terima kasih Bu Rosi, Pak Firman, dan teman-teman semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak dan saya sungguh merasa beruntung ya bisa menjadi salah satu ilustrator yang bisa mendapat kesempatan untuk menggambarkan buku Cut Nyak Dhien ini. Karena dengan menggambarkan ini pun saya juga jadi belajar kembali sejarah gitu. Pertama-tama mungkin bisa mengizinkan saya share sedikit slide ya, Bu ya. Silakan. Oke. Saya share sebentar ya. Sebelumnya mungkin berapa lama? Nah, kalau sebelum share screen, kan ini ada cukup banyak gitu ya ilustrasi. Kira-kira pengerjaannya berapa lama? Oh, pengerjaan ilustrasinya mungkin kira-kira 5 bulan ya ada ya, Mas Firman ya? Iya, 5 bulan sampai 8 bulan itu kurang lebih kita Wow, tektokan gitu bolak-balik. iya betul. Ya, cukup Oke. lama, cukup panjang prosesnya. Ya, ini saya coba share. Cuman ini kayaknya ada sedikit kendala ya. Coba bisa dibantu tim teknis. Tapi sebelum nyampe ke apa namanya ke Mbak Hani, mungkin Ya. Kak Firman bisa apa namanya tadi ada tim gitu ya, kemudian apa yang dilakukan tim, kemudian Ya, apa namanya menentukan apa namanya pembaca sasaran ya, karena sudah menentukan pembaca sasaran, tentunya komunikasi dengan pembaca sasaran harus sesuai karena memang ini adalah buku cerita anak yang dibuat oleh orang dewasa, tapi harus bisa dibaca oleh anak. ya. Mungkin itu Terima dulu. kasih Ya, Bu Rosi. Jadi tadi kita sudah temukan gitu ya ngobrol begitu apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita mengusulkan ide itu ke Kemdikbud melalui riset begitu di
Di BIMA namanya skemanya adalah penelitian dasar kompetitif nasional. Kita ingin merekonstruksi kisah sejarah buku-buku jadul tentang pahlawan, apalagi tentang Cut Nyadin, Teku Umar gitu yang dari Aceh itu rata-rata diterbitkan di tahun 90-an buku sejarahnya, Bu Rosi, dan itu tua sekali. Ya. Dan kita ingin merekonstruksi kisah itu menjadi buku cerita yang lebih menarik gitu ya dengan anak. Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah kita mengajak guru-guru dan juga anak pembaca sasaran begitu. Oke. Sasarannya adalah usia kelas 4, 5, dan 6. Kita ajak mereka mengevaluasi buku sejarah tentang pahlawan ini yang dulunya sudah terbit. Jadi ada buku jadul begitu, bahkan ada yang terbaru menang sayembara juga di Kemdikbud. Kita ajak mereka merefleksikan ketika membaca buku yang jadul tadi, merefleksikan apa yang dirasakan, menurut dia ilustrasinya seperti apa, bagi guru apakah buku tersebut bisa digunakan untuk pembelajaran gitu. Jadi kita gali betul-betul apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi minat dari peserta didik begitu ya. Nah, dari situ kemudian kita menyusun sebuah timeline, kita baca literatur lagi, menarik kisah sejarah, fakta-fakta sejarah terkait dengan Cut Nyadin dan seterusnya. Kemudian kita menetapkan kira-kira dari buku yang sudah ada itu, yang kita temukan yang pertama adalah bahwa plotnya mudah ditebak. Jadi plot cerita dari buku Anak ya. yang dulu tentang Cut Nyadin adalah mudah ditebak oleh anak tentang plotnya itu dan cenderung monoton. Kemudian juga banyak buku yang terdahulu itu mengandung kekerasan. Jadi kisah pahlawan yang dipotret begitu ya tentang Cut Nyadin ini adalah bagaimana dia berjuang membunuh penjajahan, dan intinya banyak hal yang negatif dan kekerasan yang ada begitu ya. Dan selain itu juga banyak cerita yang dari lahir sampai dia meninggal. Jadi kisahnya itu dari lahir sampai meninggal yang dibuat secara deskriptif. Jadi from cradle to cradle tapi diceritakan secara deskriptif. Nah, dari situ kita putuskan bahwa kita coba ambil angle yang lain dengan cara memenggal kira-kira kisah hidup mana tentang Cut Nyadin ini yang akan mendekatkan Cut Nyadin dengan anak. Nah, kita putuskan kita fokus pada aspek sosial emosionalnya gitu. Jadi bahwa pahlawan itu ada aspek sosial emosional yang perjuangannya itu lebih berat daripada dia mengangkat senjata gitu. Dan yang kita temukan di Cut Nyadin ini adalah bagaimana Cut Nyadin ini sangat sedih, sangat Diasingkan gitu ya ya. Pada ketika dia saat diasingkan. pengasingan itu ya di Ya, sini itu kan adalah momen yang tergambar. paling berat gitu ya bagi Yes. Cut Nyadin, dan itu yang kita ingin angkat. Jadi ada aspek sosial emosional yang kemudian bisa mendekatkan anak dengan si tokoh. Nah, kita ambil juga gaya penulisan secara naratif. Jadi kita hindari yang deskriptif tapi secara naratif. Nah, persoalannya bagaimana dengan supaya dekat gitu ya dengan anak. Kemudian Bu Sofi Dewayani, Bapak Ibu mungkin sudah kenal ya dengan penulis Bu Sofi. Kita diskusi panjang begitu bagaimana cara penulisan buku anak, karena ini pengalaman pertama bagi saya, Bu Rosi, yang latar belakangnya adalah akademisi gitu ya. Ya, betul. Yang kami buat waktu itu adalah konteks ditulis masih secara teoritis begitu ya Bu Rosi. Jadi draft pertama itu masih sangat teoritis dalam pikiran orang dewasa, dalam pikiran akademisi begitu. Yeah. Nah, kemudian Bu Sofi mengajak kita diskusi, brainstorming begitu bagaimana kita berpikir dalam teks yang sudah ada itu dengan cara anak usia SD kelas 4, 5, dan 6. Nah, itulah proses yang agak panjang di situ karena kita harus menerjemahkan Dan pikiran logika kita. berpikirnya juga logika berpikir anak ya. Iya, Sehingga kita masuk alurnya ke tadi logika berpikir anak. Itu yang sangat menantang. betul. Tapi berhasil kok. Tadi kalau kita dengar Kak Fitri baca tadi kan, itu kan emang ditampilkan dengan keingintahuan anak gitu kan. Ya, betul. Keren Dan banget.
Dan jadi dalam sastra anak itu ada satu genre namanya historical fiction, jadi fiksi sejarah. Fiksi sejarah itu bagaimana kemudian kita menampilkan tokoh fiktif yang tugasnya adalah bukan tentang si tokoh, Iya, tapi tapi tugas dia adalah mendekatkan ya cerita, membawa. membawa cerita, dia menggerakkan gitu ya, menggerakkan cerita tentang nilai moral yang ingin kita tekankan kepada pembaca. Nah, itu yang kita gali kemarin, cukup panjang sebenarnya. Mungkin Dan setahunan ya. obrolan ilustrasi dengan Mbak Hani juga bukan si tokoh fiktif ini. Jadi kita lebih banyak menggali si Cut Nyadin ya, bagaimana Seperti kemudian Cut apa Nyadin ini digambarkan. bisa merepresentasikan keasliannya, sekaligus bisa mendekatkan dia dengan tujuan buku yang ingin kita buat tadi. Gitu, Jadi Bu Rosi. proses yang diolah panjang tadi, Kak Firman membuat storyboard kah sebelum Ya, nyampe betul. ke Kak Hani? Ya, jadi setelah kita baca banyak sekali literatur, kemudian kita diskusi juga, kita sempat ke Balai Pelestarian Aceh, ke museum-museum gitu untuk menggali cerita tentang Cuy Nyadin dan mengklarifikasi fakta sejarahnya. Kemudian kita tuangkan itu dalam storyboard. Nah, storyboard itu ada cerita yang kita coba petakan, kemudian juga ada gambaran ilustrasi yang kita Dimaksud. inginkan gitu ya, yang kita harapkan, Ya. yang sebenarnya hanya untuk memantik Mbak Hani supaya lebih mudah begitu ya ketika ingin menuangkan dalam ilustrasi. Dan saya juga bersyukur Mbak Hani itu bersedia begitu Bu Rosi diajak kerjasama dalam waktu yang singkat, mepet, Panjang. dan dikejar-kejar gitu ya. Iya, begitu sih Bu Rosi. Pasti tektokannya intens. Gimana Mbak Hani? Sudah ada catatan-catatan yang bisa kita lihat proses dari storyboard kepada Jadi ilustrasi? menarik sekali ya cerita ini kan karena harus ada background-nya, sejarah yang real. Ini biografi seorang pahlawan gitu. Jadi pertama-tama agar penulis ceritanya semuanya boleh bisa sesuai dengan konteks, bisa sesuai dengan background, saya harus mengumpulkan referensi yang ada, baik itu foto-foto maupun film ya. Waktu itu kayaknya Indonesia pernah bikin film tentang Cut Nyadin, yang main siapa tuh terkenal gitu deh. Jadi itu juga salah satu video Christine yang Hakim. ya Christine benar-benar Hakim itu ya, betul. salah satu Dan film yang sangat membantu saya dalam betul. mengumpulkan referensi. Oke, jadi seperti ini. Terus nextnya setelah Ya, referensi-referensi saya. sebentar mungkin Mbak Hani. Oh Mungkin ya, di gambar sebelumnya. Nah, ini adalah sosok Cuy Nyadin ketika ditangkap Bu Rosi Yang dan tengah Bapak ya? Ibu sekalian. Iya, yang tengah Iya itu betul. Nah ini yang perempuan. kebayang karena film Cut Nyadin yang terkenal itu, sehingga Yang terbayang, nah iya betul. yang kebayang adalah ini. Jadi ketika terus terang saya baca buku Cut Nyadin yang ditulis oleh Kak Firman, itu langsung mengubah. Oh, Ya, ternyata ada sisi lain itu ada dari sisi lain. Yang ini kan sangat Cut Nyadin. sangat berat ya perjuangan Berat seorang banget. pahlawan dalam sosok yang begini, sudah tua, sakit-sakitan begitu, dan dia dihianati begitu oleh pasukan kepercayaannya. Kemudian harus diasingkan kembali. Nah, Ya, itu yang sangat sangat pedih sebenarnya. pedih. Dan ini Teguh Umar yang di sebelah kiri ini, yang di tengah. Ya. Nah, ini sosok Teguh Umar dan Cut Nyadin yang jarang berbeda begitu dari gambar-gambar yang beredar di sekolah. Dan ini adalah kondisi orang Aceh, cara berpakaian orang Aceh zaman dulu gitu ya, ketika di penjajahan. Dan ini yang kemudian kita diskusi dengan Mbak Hani, kain seperti apa misalnya yang sering dipakai oleh orang Aceh, kemudian bagaimana cara berpakaiannya, kemudian apa yang menjadi nilai-nilai saat itu gitu ya, karena waktu itu kan belum belum seperti sekarang sudah menerapkan syariat Islam, kemudian ada hijab yang tertutup begitu. Nah, ini yang kita diskusi agak lama ya Mbak Hani ya. Ya. Dan perubahan tokohnya lumayan ya, Mas. Dari awal saya kasih sketsanya memang berdasarkan foto Cut Nyadin yang banyak beredar. Mungkin bisa kita lihat di next-nya, pengembangan Oke. karakter berdasarkan referensi ternyata mengalami perkembangan juga. Oh,
Harusnya ini request akses boleh? Oke Kak, aku klik dulu ya. Request akses. Oh, sebenarnya saya udah buka ya. Aku Oh, nggak apa-apa kalau gitu mungkin bisa di next aja kali. Di next aja. Kita langsung ini lihat dari sisi kiri kanannya berdasarkan referensi. Saya berusaha untuk bisa paling dekat ya gambarnya seperti apa, kira-kira baju yang tokoh pakai saat itu seperti apa. Dan benar-benar memang karakter Cut Nyadin ini dari awal saya memberikan ilustrasi seperti ini yang mirip dengan gambar-gambar yang beredar di banyakkan di internet. Ternyata Mas Firman berani gitu untuk merevisi agar semakin dekat dengan realnya saat itu seperti apa. Dan saya pun pas searching, oh ternyata kaget, ternyata Cut Nyadin yang saya bayangkan seperti nenek-nenek yang gagah, oh ternyata dia nenek-nenek yang sedang merasakan emosi yang Iya, dalam sedihnya gitu. iya. Jadi lahirlah tokoh Cut Nyadin yang seperti ini. Ya. Boleh di next Karena slide. setting yang dipilih adalah setting ketika pengasingan ya. Ya, Ya, Jadi betul. rasanya jauh dari tanah rencong gitu kan, itu ya. amat sangat tergambar Ya, dari sosok yang digambarkan oleh Hani di sini. ya. Dan cerita ini juga tidak hanya tentang Cut Nyadin sebenarnya, Bu Rosi, tapi juga Yes. bagaimana anak paham tentang perbedaan budaya Ya, yang betul. ada di Indonesia. Ini kan settingnya antara Sumedang dan Sumedang, Aceh begitu ya, ya, jadi back and betul. forth begitu. Jadi di sini bagaimana si tokoh si cewek fiktif ini, si Fatima ini kemudian dia melihat orang lain yang berbeda dengan dirinya, kemudian menceritakan tentang tempat yang berbeda tentang dirinya begitu. Dan ini yang kita bangun gitu ya dengan anak bahwa ada loh di Indonesia ini wilayah yang berbeda dengan kamu, dengan budaya Yes. yang berbeda dengan kamu, misalnya begitu. Oke. Boleh di Terus next. next. Nah, jadi dari setelah naskah yang sungguh luar biasa sudah dibuat sama Mas Firman dan tim, agar sesuai nih ilustrasinya dan jalan timeline ceritanya, biasanya ilustrator akan membuat ini si thumbnail draft storyline. Jadi di sini akan terlihat jalan cerita dari awal sampai akhir akan seperti apa, penempatan teks seperti apa, dan di sini kita bisa menentukan page mana yang nanti akan klimaks nih ceritanya yang akan menjadi kunci dari satu buku ini mau emosinya seperti apa. Jadi itu semua dibawa dirancangkan di dalam thumbnail draft storyline ini. Di sini juga kita banyak tektok ya Mas Firman ya, seperti Ya. kayak yang ini rumahnya atau penempatannya seperti apa gitu. Boleh di next lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini sih thumbnail draft storyline. Ini menjadi panduan untuk membuat ilustrasi dan nanti di sini teksnya juga akan terlihat akan bisa ditaruh sebanyak apa dan di mana. Ya. Uh, Dan Nanti yang saya suka Bu Rosi dari Mbak Hani ini adalah orangnya sangat detail ya, sangat detail, ya, perhatian dengan terlihat. detail gitu ya. Dan juga Bahkan terlihat apa namanya tadi ya, kalau kita dengar tadi apa namanya dibacakan, itu emosi kita masuk loh dalam cerita ini. ya. Itu keren banget. Dan kita kemarin sempat fokus di kain ya, Mbak Hani ya, kain yang dipakai oleh Cut Nyadin. Nah, waktu itu ada motif batik, ini menunjukkan sangat detailnya Mbak Hani ya. Jadi ada motif batik kain begitu yang dipakai oleh Cut Betul, Nyadin. betul. Yang awalnya itu masih motif parang Ya. di Jawa ya, di Jawa waktu itu. Kemudian itu kita switch menjadi motif yang lebih Aceh saat itu gitu ya, yang lebih umum digunakan di Aceh. Dan itu sangat membantu ya, membantu anak mengenali hal-hal yang kecil. Dan itu yang juga kita temukan. Jadi setelah buku ini jadi, kita uji coba Bu Rusi di beberapa lokasi, ada di Lokasi, ya. Samarinda, di Malinau, di Surabaya, begitu ya. Kita uji coba untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap cerita, kemudian juga terhadap ilustrasi. Dan itu sangat sangat apa? Sangat banyak yang seperti apa ya?
bisa dipahami. Ya awakening gitu ya. Jadi wah Ya. ini ternyata begini ya, ini kok begitu ya. Nah Hmm. itu yang kemudian kita tambahkan dengan Mbak Hani begitu. Oh, keren. Banget sih. Inilah yang membuat ada emosinya nih, di cerita ini. Ya, di pemilihan cover juga Mbak Hani waktu itu memberanikan diri. Ada dua ya kalau nggak salah kemarin. Ada dua pilihan gitu. Hmm. Saya lupa jenisnya. Tapi Mbak Hani yang kemudian menawarkan ini. Dan saya juga gimana nih Mbak Hani yang mau imajinatif kah apa kemarin istilahnya saya lupa deh istilah ilustrasinya. Eh, apa ya? Seperti wayang ya. Kalau yang alternatif satunya lagi tuh kayak apa? Mengimajinasikannya seperti wayang-wayang. Cuman setelah dibincangkan, ternyata cover ini boleh mungkin di previous page-nya ya. Ya, yang kita rasa sepertinya mewakili semangat juang betul. Nyadin. Semangat waktu itu paling tepat sepertinya yang ini yang menggambarkan. Jadi cover inilah yang terpakai. Setuju pilihannya. Semangatnya dan juga semangat si anak nih kan. Iya, Semangat si betul. anak. Jadi Ya. anak itu akan melihat semangat dari sejarah gitu ya, katakanlah ya, karena ini kan sejarah, tetapi tidak sebagai masa lalu, tetapi Ya, betul. untuk melihat masa depan. Ini keren banget. Ya, Oh, kalau saya boleh nanya nih, saya belum sempat nanya sampai hari ini Bu Rosi. Jadi ini kesempatan saya mau nanya dengan Mbak Hani. Oh, apa ini? Jadi dalam kapok nggak gitu? Kapok nggak ngerjain bukunya Firman? dalam analisis multimodal, terutama buku anak begitu ya. Kalau dari perspektif peneliti begitu, kita juga memperhatikan kenapa si penulis atau ilustrator memilih warna tertentu. Nah, jadi mungkin Mbak Hani bisa ceritakan kenapa memilih misalnya di cover ini kan ada perpaduan yang lebih soft begitu ya antara pink dan kuning dan merah. Mungkin Mbak Hani bisa jelaskan. Oke, makasih Mas Firman. Jadi deg-degan nih ada pertanyaan dadakan ya. Ya, kalau untuk warna sendiri, memang kalau baju yang dipakai sama Cut Nyadin itu kalau referensi kebanyakan memang khas Aceh seperti itu ya. Dan kerudung merahnya itu saya harapkan bisa meluapkan emosi, menggambarkan emosi semangat daya juang Cut Nyadin, sekalipun yang sedang dalam pengasingan dia tetap semangat daya juangnya membara gitu. Jadi di sini memang terlihat kerudungnya Cut Nyadin berkibar sampai ke belakang, merah, menggambarkan semangatnya dia. Sedangkan background-nya yang seperti sedang sore hari, sedang mau senja, itu menggambarkan memang di akhir hidupnya Cut Nyadin gitu ya. Jadi di situ ada melambangkan mungkin emosi-emosi dia yang sudah ada di ujung usianya, tapi dia tetap memiliki cinta yang besar gitu untuk Aceh sendiri. Seperti itu, Mas. Ya, saya ingat kita pernah diskusi warna Aceh itu apa gitu ya. Iya. Dan memang Bu Rosi warna di Aceh itu secara dari kerajaan sampai sekarang jadi ada warna adat istiadat istilahnya. Jadi itu memang warna dasarnya adalah kuning, hijau, merah, dan hitam. Jadi kalau ada acara-acara adat istiadat, ornamen-ornamen tentang budaya begitu itu lebih banyak pada warna kuning, merah, hijau, dan hitam gitu. Jadi ini sudah melambangkan ya dari warna ini, oh ini Aceh gitu ya. Ya, betul. Kemudian memang konsepnya adalah bahwa saya terus terang kemarin Ibu Perbu gitu, tapi setelah saya baca ternyata itu sisi lain dari seorang Cut Nyadin yang kita sudah tahu gitu ya. Ya. Memang pejuang gitu ya, keras gitu, tapi dia punya sisi Ibu Perbu itu ya yang mengajarkan. Dan itu orang asing yang dengan Kiai Ilyas. Kiai Ilyas adalah sosok real, bukan fiktif. Jadi Pangeran Suryatmaja juga sosok real. Ya, sosok real. Jadi Kiai Ilyas itu, nah Cut Nyadin ini kan belum tahu bahasa Indonesia ya, karena memang di Aceh gitu namanya. Tapi dia bisa berbahasa Arab. Nah itu yang kemudian menjadi alat komunikasi, diceritakan juga dalam buku ini ya. Alat komunikasi antara Kiai Ilyas dengan Cut Nyadin ini menggunakan bahasa Arab.
yang Oh, kemudian baru sedikit demi sedikit mulai menggunakan belajar bahasa bahasa Indonesia Indonesia. dan juga sedikit Sunda. Dan Ibu Hmm, Perbu itu adalah gelar apa gelar istilahnya ya? Ibu Ratu gitu ya. Iya, Ibu Ratu yang Ibu dikasih Ratu. oleh Oh, masyarakat sekitar di nah, Sumedang itu kepada Cut Nyak-Dien. iya. Oke, Begitu. keren banget. Nah, ini teman-teman kita bisa ngajarin anak dengan cara yang berbeda untuk mengetahui sejarah. Ada pertanyaan, teman-teman? Boleh dua penanya raise hand. Dari tadi kita sudah mendengar dan sudah melihat si apa namanya prosesnya. Mungkin ada yang penasaran. Kak Cut Vida, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suara saya bisa terdengar ya? Ya, Ibu Rosi, apa kabar? Pak Baik. Firman, Mbak Hani, Juwita, semoga Halo. sehat-sehat semuanya. Iya, oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Em, dan saya juga I'm so touched gitu dengan adanya buku ini gitu. Saya sangat terharu sekali sebagai orang Aceh asli yang memang seperti Bu Rosi sampaikan di depan ya, kita masih kekurangan buku-buku untuk buku-buku yang bersifat sejarah, mungkin ya termasuk historical fiction, tapi yang bisa dibacakan untuk anak-anak. Karena kebetulan saya kan guru TK. Jadi melihat adanya buku ini, saya rasa walaupun ini bukan buku jenjang A ya, tapi masihlah bisa bisa gitu kita bacakan dibacakan ya. ya, betul. Iya, read aloud dengan buku ini kan bagus sekali ya. Dan buku ini juga tidak terlalu banyak kata-kata, terus gambarnya juga kaya sekali, warnanya juga menarik dan yang memang yang saya perhatikan juga surreal gitu ya. Kalau orang Aceh biasanya banyak yang sudah tahu foto aslinya Cut Nyak-Dien gitu. Tapi kan orang luar mungkin tidak banyak yang tahu, taunya hanya mungkin dari foto-foto ya, foto-foto yang ada di dalam buku-buku sejarah atau di mata uang kita. Nah, apalagi juga warna-warnanya juga dipikirkan sekali ya Pak Firman ya. Warna khas Aceh tuh dapet gitu dari buku ini, warna merah, emas, hijau dan warna hitam gitu. Itu jadi memang saya appreciate sekali Mbak Hani, ya, Masya Allah senang sekali gitu saya melihat buku ini. Jadi yang yang tadinya saya pikir bukunya seperti apa sih gitu, karena kan sebelumnya pernah lah kita pasti membaca buku-buku sejarah. Sejarah Pak itu, Firman betul. ya pernah cerita gitu memang banyak dari dulu-dulu buku sejarah, tapi kan terlalu Jadul. tebal ya Bu ya gitu, Ya. terlalu banyak kata-katanya dan isinya memang ya bukan buat anak-anak gitu. Nah, ini dikemas dalam bentuk apa sih namanya sederhana, Cerpen yang dipotong-potong sederhana. tapi tidak mengurangi nilai sejarahnya, itu bagus sekali menurut saya. Dan saya juga sudah punya bukunya, sudah ada 3 buku yang saya beli kebetulan Pak Firman. Cut Nyak-Dien, Cut Nyak Mutia, satu lagi Tekunya Arif. Yang belum memang Teku Umar sama Teku Muhammad Hasan karena sudah habis Pak bukunya. Jadi saya masih waiting list aja menunggu kapan bukunya ada lagi. Nah, ini pertanyaan saya, kalau misalnya nih, mungkin saya mau minta tolong masukan nih dari entah dari Bu Rosi atau Pak Firman atau Mbak Hani juga boleh gitu. Kira-kira kalau kita nanti read aloud ke anak usia dini, bagian mana ya yang sebaiknya kami tekankan gitu? Maksudnya karena ini kan beda ya kalau mengajarkan ke anak Ya, SD ya, sudah lebih bisa dengan bahasa ya. yang tinggi, bahasa yang sejarah oriented lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya bahasa-bahasa ke anak-anak itu saya masih memikirkan kira-kira Iya enaknya sih. di bagian mana ya yang bisa kita kupas gitu secara mendalam. Iya. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa bantu ya.
Jadi kalau dari kami nih, dari pelaku read aloud, pasti akan melihat, oh kosakata sulit apa yang ada. Nah, ternyata kan di sini cukup cukup banyak gitu kosakata sulit kalau kita berbicara kepada tadi mungkin muridnya Ibu Cutfida. Ada rintih, ada orang kepercayaan gitu kan. Itu memang apa namanya? Harus dicontohkan gitu. Orang lirik itu seperti apa. Jadi kan rintih. Suaranya rintih. Tapi secara umum sih semua penggalan yang sudah dituliskan ini bisa dibacakan untuk anak-anak apa namanya? Taman kanak-kanak sekalipun, anak-anak PAUD ya. Hanya bagaimana kita mendiskusikannya. Karena kan kalau read aloud itu kan tujuannya bukan kita menyodorkan si cerita ya, kita menyimpulkan, tetapi kita mengajukan pertanyaan yang membantu anak untuk memahami. Jadi pilihan pertanyaannya sih menurut saya apa namanya Mbak Cutfida ini ketika kita mau membacakan untuk anak yang lebih kecil. Ya, karena ini kan sosoknya kelihatannya sih mungkin anak-anak yang ya SD kelas rendah sih sebenarnya si Fatimah ini. Ya, anak-anak yang penasaran gitu ya. Apa yang ditanyakan itu adalah pertanyaan anak. Jadi tinggal bagaimana nanti kita mengajukan pertanyaan pemantik yang membantu anak memahami. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Firman dan Mbak Hani. Ya, terima kasih Bu Fida. Nah, Bu Fida ini alumni micro kredensial profesi literasi angkatan kedua ya, Bu Fida. Angkatan kedua, Bu Bu Fida. Jadi kalau ini dibacakan ke anak TK, menurut saya kita bisa fokus pada pengalaman mereka tentang ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, misalnya sosok nenek-nenek yang dekat dengan dia misalnya. Nah, kita bisa bawa ke sana. Kemudian di sini kan banyak episode misalnya yang bagaimana si Belanda itu menghormati Cut Nyadin ya, memperlakukan Cut Nyadin orang tua yang tahanan sebenarnya tapi dengan rasa hormat yang luar biasa. Nah, mungkin kita bisa ajak anak apa menggali pengalaman mereka ketika bertemu dengan orang tua. Nah, apa yang mereka lakukan misalnya begitu ya. Jadi lebih fokus pada pengalaman yang memang dekat dengan mereka gitu. Kemudian juga di sini ada penggalan misalnya cerita tentang rasa penasaran. Jadi rasa penasaran si Fatimah ini dengan orang tua tadi. Nah, pernah Melongok ke nggak? jendela gitu ya. Ya, dengan ya jadi kan Jendela melihat kamar gitu ya kejadian ibu. di sekitarnya gitu ya, melihat apa yang akan terjadi dan rasa penasaran itu yang kemudian kita bisa gali dengan anak-anak dan akan terjadi apa? Percakapan yang dialog gitu ya dengan anak yang mungkin lebih panjang. Apa sih yang membuat kalian penasaran misalnya sehari-hari? Hari ini kamu sudah penasaran tentang apa misalnya? Itu bisa digali di sana. Nah, sedangkan untuk pembelajaran yang memang mungkin menekankan pada perubahan budaya yang berbeda, itu juga bisa menarik ya. Pernah nggak mendengar tentang Aceh? Atau ada nggak di sekitarmu teman yang dari asalnya mungkin dari Aceh? Gitu. Jadi ada atau budaya lain tidak harus Aceh begitu mungkin mereka oh ada tetangga saya orang Sunda misalnya oh ada tetangga saya orang. Nah, itu akan menjadi dialog yang menarik. Dan yang terakhir adalah mungkin bisa fokus pada perubahan sifat tokoh. Nah, perubahan atau apa emosi yang dirasakan tokoh di awal dan di akhir cerita misalnya. Kira-kira di awal cerita si tokoh ngapain, di akhir cerita si tokoh ngapain. Itu kalau mau lebih dalam ke sana gitu ya. Yang mungkin akan agak menantang gitu diskusinya karena mereka harus mencerna dan berpikir 2 tingkat atau 3 tingkat lebih begitu. Mengkoneksikan dengan Ya, dirinya dan mengkoneksikan dengan dengan teks gitu lingkungannya ya. Jadi atau akan dengan akan teks. menantang. Tapi bisa kalau pertanyaan pemantik yang seperti Bu Rosi sampaikan tadi dibuat secara bertingkat gitu ya sehingga anak bisa berpikir ke arah yang kita inginkan. Mungkin begitu Bu Fida, Ya, semoga membantu. ya. Oke, Ya, terima kasih. berikutnya ada Kak Jarwo, RA Metro, silakan.
Oh iya Bu, baik Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama sama Mbak Hani. Untuk kayak misalkan kita yang pingin belajar ilustrasi lebih dalam, bahkan bisa sampai sedetail kayak Mbak Hani gitu. Bahkan tadi kayak di apa gambaran di musolahnya itu sampai ada lafaz Allahnya, terus ada kayak saya sebagai kayak seorang Muslim gitu, maksudnya kayak itu real banget gitu sampai sedetail itu gitu. Mbak, gimana ya untuk kita yang masih awal gitu, pingin belajar supaya bisa dapat gambar detail itu harus pakai aplikasi apa? Terus ada referensi-referensi yang bisa kita pelajari dari YouTube nggak sih gitu. Terus kemudian untuk Mas Firman, sebenarnya saya agak penasaran aja sih dengan tokoh Fatimah. Karena nama Fatimah ini kan eh, bukan Sunda banget gitu. Jadi kayak saya penasaran gitu, kenapa mau pakai nama Fatimah nggak kayak pakai nama kayak Uis atau siapa gitu yang gadis-gadis Sunda yang tempo dulu banget nih gitu kan gitu. Itu aja sih penasarannya. Terima kasih Mas Firman, terima kasih Mbak Ani, terima kasih Bu Rosi atas kesempatannya. Oke, silakan Hani. Ini juga penasaran nih kita, bagaimana Saya riset panjangnya ya kalau ngelihat risetnya. Ya, saya coba jawab ya. Jadi untuk menggambar ini sih bisa dimulai dengan banyak-banyak latihan sih, banyak-banyak melihat dan banyak-banyak kembali menggambarkannya kembali dengan stylenya kita gitu. Terus ya kuncinya itu sih cuman sering-sering banyak lihat referensi dan kembali kita menggambarkannya sesuai dengan stylenya kita. Mungkin bisa cari warna dengan gambar-gambar yang kita suka, jadi belajar dari orang lain juga sih sebenarnya. Seperti itu sih. Jadi Kalau untuk aplikasi, setelah riset panjang tentunya harus berlatih iya ya betul. membuat gambar. Kalau untuk aplikasinya sih semuanya bisa dipakai sih. Kertas dan pensil pun itu termasuk salah satu berlatih gambar sebelum nanti masuk ke dalam warna. Jadi kalau misalnya secara pergelangan tangan, secara sketsa udah oke, baru mulai pelan-pelan masuk ke dalam aplikasi gambar, Photoshop atau Procreate atau Studio Pen dan yang lain-lainnya. Seperti itu Oke. sih. Pak Firman, Ya, kenapa memilih kenapa namanya Fatimah? ya namanya Fatimah? Ini juga sebenarnya kita coba ada beberapa opsi kemarin ya, kenapa dalam pemilihan nama tokoh. Dan sepertinya kita jatuh kepada Fatimah karena kita melihat bahwa nama-nama zaman dulu yang lebih Indonesia gitu adalah nama ya dari latar belakang Muslim ya, dari latar belakang Muslim itu nama-nama yang dekat dengan sejarah Islam gitu ya. Jadi Fatimah salah satunya. Dan paling umum, paling mudah diingat oleh anak dan mungkin relate dengan tokoh anak yang sekarang. Jadi kita inginkan si tokoh anak ini adalah eh, universal sifatnya. Jadi tidak hanya dari budaya tertentu saja. Walaupun dia dari latar belakang Sunda, tapi kita ingin supaya dia dekat. Jadi ketika anak dari budaya lain pun yang membaca, dia akan merasa bahwa ini dekat dengan budaya dia, jadi yang lebih universal. Begitu sih, Pak Jarwo. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Baru 2 nih Iya, yang nanya. baik, terima kasih. Terjawab ya. Kenapa nggak Eis? Gitu. Kalau Iya, Eis itu terjawab. adanya di apa namanya keluarga Cemara. Di keluarga Cemara. Iya. Fatimah ya, betul. Ini di kolom Baik, chat sepertinya ada Bu Oh ada, sebentar Rosi. ya. Oke. Coba kita lihat. Dari Fitri ya. Ray Fitri. Oh, tadi Kak Fitri itu yang bacain buku. Oh, oke. Keren banget. Dan ya, paling suka deh kalau nemu buku anak yang dibikin pakai riset dulu dan punya latar belakang dan pesan yang kuat. Nah, ini dari Kak Ayu ya. Memang ini memang benar-benar keren Pak Firman. Mbak Hani. Oke ya. Ini Fitri.
Terima kasih penjelasannya, keren banget. Membuka wawasan saya tentang pahlawan Aceh ini. Izin tanya, bagaimana proses buku anak dan riset yang diajukan ke Kemendikbud bisa berjodoh dengan penerbit Bestari? Wah, ini Ya, panjang nih. jadi Boleh. setelah kita selesai draftnya, juga punya apa draft ilustrasi ya waktu itu ya Mbak Ani, kita sudah punya draftnya. Saya membuat proposal ke Bestari. Jadi memang referral atau apa rekomendasi dari Bu Sofi ya. Bu Sofi mengatakan bahwa Bestari itu profilnya lebih kuat di buku cerita anak dan juga menerbitkan yang seri begitu ya. Jadi buku yang Oh, seri itu akan lebih banyak di Bestari. Nah, kemudian saya approach ke Bestari melalui Kak Lisa, dari sini sepertinya Kak Lisa. Saya bikin proposalnya kenapa buku ini menarik, begitu ya, kekuatannya apa, dan proyeksinya ke depan seperti apa, begitu. Jadi, nah alhamdulillah ya, gayung bersambut, Bestari tertarik, dan ini tektokan lagi nih dengan editor dari Bestari. Ya, termasuk beberapa bagian, misalnya di halaman berapa itu, yang terakhir di halaman yang saat dia membakar buku-buku Cut Nyak atau barang-barang dari Cut Nyak. Nah ini di halaman 23 ya. Nah di halaman 23 ini ternyata Mbak Ani kemarin itu gambarnya adalah si yang kan ada sosok kecil gitu ya di pojok itu si Fatimah dengan ibunya. Nah jadi editor berhasil menangkap menangkap kejanggalan dalam gambar itu karena diceritanya adalah apa yang mereka lakukan. Tega sekali mereka membakar surat-surat ibu perbu. Bagaimana kalau mereka menyakiti ibu perbu? Aku tak tega melihat pemandangan di depanku. Nah, itu settingnya saat itu adalah si Kiai Ilyas sedang membawa si Fatimah keluar dari rumah oh, rumah. karena untuk menyelamatkan dia begitu ya. Dari Nah, kekerasan. jadi sosok yang awalnya itu ibu dengan Fatimah kemudian diganti dengan si Kiai Ilyas dengan Ilyas. Fatimah. Nah, editor dari Bestari berhasil menangkap kejanggalan itu yang kita berdua dengan Mbak Hani eh, terlewatkan gitu ya. Itu sepertinya hal yang detail yang biasa saja menurut kita saat itu. Ternyata Bestari berhasil menangkap itu. Jadi menarik sih pengalaman pertama dan ini sangat berharga gitu. Saya belajar banyak dari editor, dari penerbit, hal-hal kecil gitu ya penerbit tuh. Misalnya termasuk tulisan yang awalnya bergelombang, misalnya kemudian kita diskusi ini sepertinya akan sulit ketika ada anak yang punya kesulitan kesulitan belajar khusus seperti disleksia. Ya. Jadi, nah ketika anak punya teks yang bergelombang, kemudian kita ganti bagaimana teks itu Dengan tidak ilustrasi. mengganggu ilustrasi, tapi juga cocok untuk anak yang punya kesulitan belajar atau membaca, gitu Bu Rosi. Oke, keren. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Ayu. Penasaran aja kenapa memilih kata perbu untuk jadi bagian dari judulnya. Bahkan untuk secara konsep itu kan menerangkan sosok si Si Cut Nyak Cut Nyak gitu. Kenapa pilihannya adalah perbu? Ini Ya. dari Kak Ayu. Terima kasih Bu Ayu, Kak Ayu. Jadi ketika kita berdiskusi dengan Bu Sofi, kita menangkap bahwa buku yang baik, buku anak bergambar yang baik adalah yang punya daya pikat visual dan juga punya daya pikat cerita gitu ya. Nah, daya pikat cerita itu bisa lahir ketika ada rasa penasaran yang kita bangun. Nah, pemilihan kata perbu, ibu perbu begitu juga sebenarnya untuk daya pikat itu. Jadi supaya anak penasaran sejak dari judul dia sudah penasaran siapa sih ibu perbu Iya. gitu. Dan ada tanah rencong. Tanah rencong tuh di mana sih? Nah, itu setting yang kemudian kita bangun dari awal supaya dan kalau kalau kakak-kakak lihat ya, ibu-ibu lihat, bapak ibu lihat ceritanya kan menggiring si tokoh Cut Nyak ini dari awal sampai dia ketemu gitu ya. Oh, itu toh si nenek itu jadi sosoknya itu dibuat ceritanya dibuat penasaran gitu ya tentang sosok si ibu perbu ini. Jadi di tengah cerita baru muncul atau di 3 atau 4 halaman kemudian baru muncul siapa ibu perbu gitu. Konsep perbunya dulu, terus baru Cut Nyak. Cut Nyak Dien, iya Benar-benar gitu. penasaran. Kita aja yang dewasa nih kemarin penyelenggara
waktu baca gitu ya. Perbu ini apa? Oh, ternyata memang akan bercerita mengenai si konsep si perbunya tadi. Iya, Yang betul. digambarkan melalui tokoh dari Cut Nyak. Fatima dan Cut Nyak-Din. Iya. Oke. Ini Eti Sujanti. Aduh, makasih Cut Vida sudah mewakili pertanyaan saya juga. Wah, ternyata terima kasih Bu Rosi Pak Firman untuk jawaban. Oke. Ini ada lagi yang mau raise hand? Nih Kak Ari. Buku cerita anak yang digarap dengan serius, jadi terinspirasi menggali sejarah Surabaya nih. Terima kasih sudah menginspirasi. Ya, banyak sih yang bisa kita lakukan nih teman-teman, tapi memang harus dalam ya pesannya, karena kita berbicara mengenai sejarah, walaupun ini historical fiction, tapi ada membawa historicalnya inilah, makanya perlu ada riset yang mendalam. Oke, memang ada seriesnya ya, Kak. Ya. Kak Lisa, seriesnya yang sudah ada berapa apa aja ya, kira-kira di mana bisa dibeli. Ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran yang untuk bisa menggunakan buku ini sebagai media pembelajaran. Ada lagi teman-teman? Kita masih punya waktu, ada 20. Di kolom komentar ada, Bu. Ada ya? Saya nggak terbaca nih. Untuk Mbak Hani ini ya, sepertinya. Yang dari Bu Cut Vida juga. Oh, ini dari Novita ini ya. Novita. Dari Kak Angesnya, Bu. Oh, iya, kira-kira buku ini jenjang apa aja, Bu, gitu? Apakah Oke. SD ke bawah? Nah, tadi sih Kak Firman sudah menyampaikan ya bahwa ini adalah jenjang untuk kelas 4, 5, 6. Ya. Karena memang historical fiction. Gitu ya. Mungkin secara teks kalau kita melihat lebih kepada B3 gitu ya. Ya. Sorry, B2 bisa B2. ya, B2 ya. Tetapi karena ini secara historical, jadi memang biasanya belajar sejarah ini kan di anak-anak kelas 4 ya kali ya. Ya. Jadi Tapi memang, bisa untuk yang lain juga. ya, Jadi seperti bisa. anak saya di PAUD, dia TKB. Itu Hmm. juga suka karena dibantu dengan ilustrasi yang Ya, memikat gitu ya. Itu akan dan dibacakan dengan oleh orang tua dan tidak menjadi persoalan. Iya. Jadi memang kontrolnya ada di kita nih. Jadi kita mau membantu pemahaman anak sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi pertanyaan pemantiknya yang memang bisa ditujukan untuk anak-anak yang kita baca. Oke. Selanjutnya dari Kak Nur Anissa, Bu. Kak Nur Anissa bisa Ya, tolong dibacain, untuk Kak? membeli atau mendapatkan buku-buku fiksi sejarah Cut Nyak-Din, Tengku Umar, Cut Mutia, bagaimana ya? Kak Lisa bisa bantu? Tadi sih kalau dilihat iklannya sudah ada marketplace yang bisa dituju ya. Ya. Silakan Mbak Lisa. Bisa dijawab. Ada juga, Bu, dari Kak Novita Fatmasari, bagaimana cara untuk memilah kisah yang dapat diambil untuk diceritakan dari panjangnya sejarah yang dialami oleh Cut Nyak-Din. Wow, ini Kak Ya. Firman. Ya, ini proses menarik ya. Jadi setelah kita baca banyak begitu, kemudian kita tarik timeline fakta sejarahnya, kemudian kita mencoba menggali lagi diskusi begitu dengan tim, mana kisah yang menarik dan ingin kita tonjolkan. Kita memilih kisah yang jarang diangkat dalam cerita sebelumnya, karena yang kita temukan dalam studi awal adalah banyak cerita yang plotnya itu mudah ditebak dan itu sudah umum gitu. Nah, kita mengangkat kisah yang memang belum banyak diketahui oleh anak. Jadi muncullah kemudian kisah di Sumedang ini untuk si tokoh Cut Nyak-Din. Gitu. Jadi bukan hanya anak ya, kita aja yang dewasa juga nggak tahu kalau Tidak tahu ya. ternyata sempat diasingkan gitu karena Ya. perjuangan. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada satu lagi nih, Bu, dari Cut Vida, dari Kak Cut Vida.
Mbak, tapi ini pertanyaannya untuk Untuk Mbak Hani. Mbak Hani. Iya. Apakah membuat komik, Mbak Hani, apakah membuat komik juga tentang tokoh-tokoh sejarah Indonesia seperti Manga Lady, Antonetti, dan lain-lain? Ya, terima kasih pertanyaannya, Kak Cevida. Sebenarnya untuk sejarah tokoh seperti ini sih, ini buku pertama saya ya, biografi tentang dua tokoh sejarah, dan saya juga sangat senang banget mengerjakannya. Kerinduan saya sih buku-buku seperti ini akan lebih banyak lagi, sehingga anak-anak bisa lebih tahu gitu sejarah Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Saya sih berharap ada buku-buku lainnya lagi ya Mas Firman ya. Iya, Ya, dan memang perlu kok. ya Itu betul amat perlu. sangat sedikit Ya, dan perlu banget. Dan kita ternyata punya deretan apa namanya pahlawan-pahlawan yang banyak banget, harusnya banyak banget. dituliskan gitu, harusnya dituliskan supaya Ya, anak-anak tahu lebih awal gitu. Jadi dia betul. bisa membangun apa namanya karakternya sih dari awal melalui historical fiction ataupun mungkin biografi gitu ya. Banyak juga biografi-biografi yang memang bisa dituliskan dalam genre picture book ini. Udah nggak ada lagi ya? Semua sudah Kalau di terjawab? kolom komentar sudah nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada lagi ini yang mau raise hand? Yang penasaran-penasaran? Ya. Tadi sudah panjang lebar sih kita membahas, tapi siapa tahu masih ada yang penasaran. Kalau saya sih amat sangat terinspirasi ini dari buku-buku Terima ini, kasih. ya betul. Kita tahu sisi lain yang panjang dari kekerasan yang dilakukan oleh apa namanya perjuangan Cut Nyak-Dien, tapi Ya, ini bisa menemukan sisi lain yang betul. memang bisa dipahami oleh anak. Oke, kalau nggak ada, saya akan kembalikan kepada MC. Silahkan. Dan menentukan siapa yang berhasil mendapatkan 2 buku. Oke. Ada cuti. Yang menentukan MC, Bu, Saya yang menentukan bukan saya. dari pertanyaan. Saya yang Iya. menentukan. Oke, ada Cut Vida, ada Kak Jarwo, ada Kak Fitri, Kak Ayu, ya. Dan yang berhasil mendapatkan 2 buku, yang pertama adalah Kak Jarwo, yang kedua adalah Cut Vida. Nanti bisa menghubungi nomor di narahubung untuk memberikan alamat. Oke, silahkan Kak MC. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rosi Setiawan yang sudah memoderatori kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Firman Perlindungan yang sudah berbagi cerita yang sangat menarik dan menginspirasi bagi kita semua, dan ternyata begitu sulit banget gitu dalam meriset satu buku aja itu lama gitu. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Hani Juwita yang sudah mengilustrasikan ataupun menggambarkan kejadian-kejadian secara gamblang dan secara real, seolah real gitu, sehingga kita sebagai pembaca dan penikmat itu enak banget nih gitu ketika membaca cerita tersebut. Dan pengerjaannya juga tidak 1 bulan doang, tetapi sampai 8 bulanan 8 seperti itu. 8 Sampai 8 bulan bulan kayak. ilustrasi. Iya, Tapi betul. keseluruhan proses itu 2 tahun, Bu Rosi. Oke, ternyata Wow. sampai 2 tahun gitu. Sampai Jadi, terbit itu 2 tahun. oke, ternyata sampai 2 tahun teman-teman semua. Jadi kan jangka waktunya sangatlah panjang sekali gitu. Oke, karena sekarang kita sudah di penghujung acara, dan seperti biasa di penghujung acara saya atas nama Isa Saburai mengucapkan terima kasih
kepada Foto dulu. teman-teman. Jangan Iya Kak, lupa nanti, foto dulu. iya Kak, nanti setelah ini. Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan hadir dari awal sampai akhir. Dan tadi itu awal kita hanya 24 partisipan dan sekarang itu menjadi 41 partisipan, dan sangat luar biasa banget antusias teman-teman semua. Oke, sebelum itu juga sepertinya kurang afdol gitu ya kalau semuanya suatu kegiatan, kegiatan apapun kalau semuanya kita nggak ada foto sepertinya kurang afdol. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua, bagi para peserta, bagi para pemateri dan Kakak Hani juga untuk menghidupkan kameranya. Waktunya kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibantu Kak Rosi, Kak, buat aba-aba ya. Oke, kepada Kak Rosi untuk membantunya. Apakah sudah siap Kak Rosi? Siap, Kak Isa. Saya mulai Oke. ya dari slide yang pertama. Karena nggak tahu ya di slide berapa, jadi gayanya on terus. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Sudah Kak? Belum jaringannya belum. nih. Sebentar, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, yang ini agak kurang banyak yang membuka kamera. Baik, terima kasih. Yo. Oke, terima kasih Kak Terima kasih. Rosi. Nah, kami juga mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi form feedback yang sudah disediakan di kolom komentar oleh pihak panitia. Gitu. Karena apa? Karena nanti di dalam form Kak Isa, mic-nya. Kayaknya terpental kali. Oh, maaf. Ternyata belum ada suaranya ya. Tadi udah bilang sendiri. Oke, kami juga mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi form feedback yang sudah disediakan oleh para panitia di kolom yang sudah di-share di kolom komentar. Karena di dalam form feedback itu nanti akan ada klaim voucher diskon. Nah, oleh karena itu dimanfaatkan nih gitu oleh para teman-teman semua agar bisa memiliki buku-buku yang sangat berkualitas dan sangat menarik ini gitu, khususnya Cut Nyak Dien ini gitu. Dan untuk para pemenang dimohon untuk nanti menghubungi Kak Yunita, nomornya yang sudah ada di kontak person ya, yang ada di pamflet gitu, untuk klaim hadiahnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rosi. Terima kasih. Teman. Selamat Hari Literasi. Iya. Selamat Hari Aksara Internasional. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca, berteman dengan buku tanpa dipaksa.